Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Bu Wulan, masih dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang strategi pemasaran. Kita beranjak ke materi ke-21. Baik, silahkan kalian perhatikan pada layar ponsel kalian masing-masing. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada kalanya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari pemasaran dan juga dari strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain. Sementara untuk strategi pemasaran itu sendiri adalah suatu strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target oleh perusahaan atau produsen tepatnya. Oke, menuju yang berikutnya adalah kalau kita sudah tahu definisi dan juga strategi pemasaran itu maksudnya apa, kita langsung saja di sini ada 5 konsep strategi pemasaran. Yang pertama, ada yang namanya segmentasi pasar, atau kita bisa menyebutkan pengelompokan pasar. Kita mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Yang kedua adalah market positioning, atau memilih pola spesifik pemusatan pasar yang akan memberikan kesempatan maksimum kepada perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan laba yang paling besar. Yang ketiga adalah targeting, yaitu strategi memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran penjualan. Yang keempat, di sini ada marketing mix yang sebelumnya pernah saya bahas di sini. Sekumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumennya, yaitu ada 4P ya, product, place, price, dan promotion. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang kelima adalah timing strategi, yaitu penentuan yang tepat saat memasarkan produk merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi intinya timing di sini adalah waktu peluncurannya. Baik, yang selanjutnya di sini adalah bagaimana cara kita melakukan segmentasi pasar. Yang pastinya kita harus tahu dulu kriteria dan syaratnya serta manfaatnya apa. Yang pertama, kriteria dan syarat segmentasi pasar atau pengelompokan pasar. 1. Dapat diukur daya belinya. Jadi masyarakatnya mampu apa enggak beli suatu produk tertentu. Yang kedua, dapat dijangkau baik lokasi maupun komunikasinya. Lokasi peluncurannya atau lokasi distribusinya dekat dengan masyarakat atau tidak, gampang dijangkau atau tidak. Yang ketiga adalah cukup besar dan menguntungkan. Yang keempat, pastinya dapat dilaksanakan. Dan yang kelima adalah dapat dibedakan. Nah, di sini berkaitan dengan kualitas, jenisnya, variannya, sehingga bisa membedakan dengan produk-produk yang lain. Yang kedua adalah kita harus tahu manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Jelas, kalau kita sudah ngerti pembagian pangsa pasarnya, maka perusahaan lebih bisa mengetahui, kalau misalnya di potensi yang A kita akan mendapatkan sekian, di pasar B kita akan mendapatkan sekian, sehingga perusahaan itu bisa punya posisi yang bagus atau yang kuat. Yang kedua adalah perusahaan dapat mengatur produknya. Yang ketiga, perusahaan bisa memilih segmen mana yang berpotensi, sudah saya jelaskan tadi. Dan yang keempat pastinya adalah menghemat biaya dan waktu. Karena apa? Kalau kita sudah ngerti potensi pasarnya mana, maka tentu saja kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memikirkan hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan pembengkakan dana. Yang selanjutnya adalah strategi pemilihan pasar sasaran. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah pasar tidak dibeda-bedakan, yaitu perusahaan memproduksi satu produk untuk semua konsumen. Misalnya perusahaan memproduksi
coklat atau istilahnya makanan coklat gitu ya, sehingga itu bisa dikonsumsi oleh berbagai konsumen. Yang kedua adalah pasar dibeda-bedakan, yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan ditujukan kepada segmen yang berbeda. Misalnya saja perusahaan baju pastinya memproduksi beberapa baju, tidak hanya untuk jenis kelamin yang berbeda, perempuan dan laki-laki, tetapi juga mungkin untuk usia yang berbeda. Yang ketiga adalah pasar terkonsentrasi, yaitu perusahaan memusatkan pada segmen tertentu yang paling potensial. Misalnya menurut perusahaan tersebut yang paling potensial adalah baju anak-anak misalnya, maka tentu saja lebih konsentrasinya adalah produksi baju anak-anak. Yang keempat adalah pemasaran atomisasi, yaitu perusahaan memperlakukan setiap konsumen individunya sebagai segmen pasar yang unik. Nah, kalau ini contohnya bisa bermacam-macam, misalnya tidak hanya baju, tetapi mungkin bisa produk fashion yang lain, yang tentu saja setiap konsumen memiliki seleranya masing-masing. Yang kelima di sini saya akan membahas mengenai bauran pemasaran yang tadi sempat saya sebutkan ya. Bauran pemasaran atau kita kenal dengan istilah marketing mix, yaitu variabel-variabel yang dipakai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Yaitu ada 4 tadi ya, 4P, product, price, promotion atau place dan place ya. Jadi dibolak-balik sama saja ya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai produk, sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, produk berarti ada 2 ya, bisa barang, bisa jasa, atau yang berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua adalah harga atau price, di mana suatu nilai nominal dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi harga itu kisarannya berapa sih yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, promosi atau promotion, upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk. Ini pun sebetulnya juga sudah saya bahas sebelumnya. Di antaranya kita harus pakai media promosi yang pastinya jenisnya banyak sekali, mulai di media elektronik, media cetak, dari internet ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir di sini adalah tempat atau place, adalah keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap produk atau jasa bagi para pelanggannya. Jadi distribusinya bagaimana, misalnya ada agennya atau tidak di daerah-daerah tertentu ataupun yang lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian bisa download materinya, dan juga jangan lupa di bagian paling bawah itu ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan di rumah dan segera diupload di akun Taruna kalian masing-masing. Kalian cukup memberikan contoh masing-masing satu saja pada strategi pemilihan yang sudah saya sebutkan. Misalnya tadi ada pasar yang tidak dibeda-bedakan, pasar dibeda-bedakan, pasar terkonsentrasi, dan pemasaran atomisasi. Silakan berikan contohnya masing-masing satu saja. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan tetap terapkan protokol kesehatan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.